Ini kisah lama banget sih. Sebenarnya udah lama dan udah terselesaikan. Jadi suatu kali akhirnya ada suatu masalah antara adik gua dengan istrinya gitu. Dan ternyata pada saat yang bersamaan di situ, ketika gua lagi mampir ke rumah adik gua, nah di sana ada tamu tuh, ada tamu cewek juga datang lah. Mereka ngobrol, sepertinya lagi menyelesaikan masalah. Jadi ternyata adik gue tuh selingkuh gitu. Dan ketahuan sama istrinya, diikutin sama istrinya sampai ke kantornya dan segala macem. Mungkin karena berhenti dari kantornya karena itu kali ya. Semoga aja enggak. Jadi di kesono diselesain, di rumah itu diselesain. Papa gue juga kebetulan ada di situ dan bilang, itu nanti kasih tahu tegur adik kamu tuh gitu, dia bilang. Nah setelah kejadian itu sangat-sangat lama, udah mungkin 5 tahun berikutnya, jadi udah nggak ada masalah lagi. Kemudian akhirnya gue dapat momen untuk nanyain ke adik gue tentang masalah itu, karena itu udah lama banget, udah selesai sebenarnya kan ya, mungkin sekitar 5 tahunan lah setelah itu kejadian itu. Gue cuma penasaran aja sih, kenapa kejadian itu bisa terjadi gitu. Kenapa lo bekerja dan terus kemudian lo lakukan selingkuh padahal lo udah punya anak dan istri lo marah-marah, dan istri lo tuh model kayak bucin banget. Jadi dicari tahu, diusut sama dia sampai ketemu sama orang, sampai dipanggil, galak juga loh istrinya gitu. Yang menariknya adalah adik gue bilang bahwa ya itulah masa lalu gitu ya, kan kita lagi butuh duit gitu. Jadi kaget gitu, sekaget-kagetnya. Hah? Karena butuh duit. Jadi lu bekerja, tapi ternyata lu juga selingkuh itu ternyata motifnya itu bukan karena suka karena cewek itu, tapi karena duitnya gitu. Kan orang kalau selingkuh ya karena sama-sama suka ya, atau enggak friends with benefit lah gitu, atau apalah gitu. Enggak, ini karena butuh duitnya gitu. Butuh duitnya, jadi dia mau lakukan apa aja demi uang. Oke, guys. Teman-teman podcast gue yang setia mendengarkan, repot nih kalau kayak gini. Ya gara-gara uang. Ya gue rasa juga gue nggak tahu motifnya apa sebenarnya, karena kan setiap pribadi itu beda-beda, kita nggak bisa samain, kasusnya juga beda-beda, pengalamannya beda-beda, terus keluh kesah ataupun perjalanan hidup juga beda-beda. Ya kalau gue ngambil kesimpulan sementara sih, ya adik gue itu emang nggak bisa maintain duitnya gitu, emang nggak bisa maintain. Jadi dulu sebelum kerja di tempat itu, di kantor itu, dia tuh sempat jadi orang sales di suatu perusahaan ternama yang udah punya saham juga. Jadi sales di situ, dipercaya di situ. Tapi mungkin nggak betah, tipenya memang orangnya nggak betah gitu, suka petualang gitu, adventure, gitu, suka petualang. Nah ini menjadi tantangan tersendiri ya. Kita jadi belajar bahwa maintain keuangan tuh penting banget, dan jangan sampai kita lakuin menurut gua hal yang mengerikan ya. Jadi kita selingkuh karena kita butuh duitnya dia gitu. Iya. Jadi ibaratnya terlepas dari selingkuhnya, mencintai orang karena duitnya. Mungkin juga benar ya, ada juga di dunia ini, bahkan di Indonesia ini, orang-orang mencintai pasangannya itu karena duitnya juga ya. Ya, itu tantangan sih sebenarnya, karena kebutuhannya mungkin kurang, karena untuk bertahan hidup jadi kurang, jadi melakukan segala macam hal atau menghalalkan segala cara. Pada titik poin ini gue gak ada sebuah kesimpulan sih, tapi cuman ingin berbagi bahwa ada loh pengalaman seperti itu di kehidupan kita. Terima kasih udah mendengarkan. Salam dari gue, Lembu Tambun.